Hai para new user dan kaum wibu kaum pentolan dari Fajar Sad Boy. Seperti judul, kita akan membahas anime-anime isekai yang kemungkinan besar rilis di tahun 2023. Nah, kenapa gua bikin list ini? Karena sepertinya anime-anime isekai di tahun 2023 itu bakalan banyak banget. Bahkan ya, sequel dari anime-anime isekai lainnya juga akan rilis di tahun 2023 ini. Surga banget dah 2023 ini untuk anime isekai. Seperti contohnya Konosuba Season 3 akan ada di 2023. Mushoku Tensei Season 2, Yojo Senki Season 2, Tsukimichi Season 2, Arifureta Season 3, Tate no Yusa Season 3, dan masih banyak lagi. Dan kalau kalian tahu, informasi ini yang saya dapatkan hanya update sampai summer 2023. Yang berarti musim fall 2023 itu belum ada info sama sekali. Yang berarti bakalan lebih banyak lagi anime-anime isekai. Nah, kira-kira apa saja tuh anime-anime isekai yang akan rilis di tahun 2023 ini? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajirai wa Waru. Saikyo on Myoji no Isekai Tenshiki. Kita awali dari anime yang udah rilis tanggal 7 Januari kemarin. Saikyo on Myoji menceritakan tentang seorang onmyoji atau istilah lainnya adalah eksorsis. Nah, karakter utama yang bernama Kuga Haruyoshi adalah karakter yang dikhianati oleh teman-temannya. Padahal sebagai seorang onmyoji, dia ini bisa dikatakan orang yang kuat. Akibatnya hidup dari Haruyoshi ini terancam. Dia pun berharap untuk dapat menjalani hidup yang bahagia di kehidupan selanjutnya. Nah, untuk itulah Haruyoshi pun mencoba teknik rahasia yang selama ini telah dia ciptakan sendiri, yaitu reinkarnasi. Teknik ini pun berhasil dan dia pun terlahir sebagai seorang karakter yang bernama Seika Lemproch, anak dari sebuah keluarga penyihir gitu. Untung lu kagak lahir di sebuah keluarga YouTuber kaya gitu. Kalau lahir di keluarga YouTuber kaya, 5 bulan lu harus nyari nafkah buat keluarga itu, coy. Tapi si Seika atau si Kuga ini sangat diremehkan karena sihir warisannya ini lebih lemah dibandingkan keterampilannya sebagai seorang onmyoji. Nah, dari situlah dia memutuskan untuk tidak peduli dengan sebuah sihir dan tetap menggunakan teknik lamanya itu ketika menjadi seorang onmyoji. Tondemo Skill de Isekai. Mungkin buat kalian yang suka anime gourmet atau anime isekai tapi dengan cerita yang santai, ini cocok banget nih. Sebuah anime adaptasi dari manga bercerita tentang karakter yang bernama Mukonda Tsuyoshi yang dipanggil dari Jepang ke dunia isekai. Dia ini dipindahkan bukan karena dia ini seorang pahlawan, tapi hanya karena kesalahan summon doang, coy. Dia ini dipindahkan. Karena itulah status karakter Mukonda ini sangatlah buruk dibandingkan dengan para pahlawan-pahlawan lainnya yang emang dipanggil karena mereka ini akan dijadikan seorang pahlawan. Tapi walaupun begitu ya, si karakter utama ini memiliki sebuah kekuatan yang cukup unik, guys. Dan satu-satunya kekuatannya itu sangat berguna, yaitu Net Supermarket, dimana dia ini bisa memesan sebuah barang dari dunia sebelumnya, guys. Ya walaupun kekuatannya itu lebih untuk mengambil barang-barang makanan doang sih. Dan lu tahu anime ini dari studio MAPPA, coy ya, studio kesayangan kalian. Lu bukannya lanjutin Attack on Titan, kayak malah bikin anime masak-masak, anjing. Isekai non Biri no Uka. Nah, anime isekai ini juga rilis di tahun 2023. Dimana anime isekai ini adalah anime poligami berkedok Pak Tani, coy. Atau istilah lainnya adalah the real bercocok tanam dengan para istri. Bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Machio Hiraku yang meninggal dunia akibat suatu penyakit di umur 39 tahun. Tuhan memberikannya sebuah kesempatan untuk hidup lagi. Machio meminta untuk mendapatkan hidup yang sehat dan kehidupan damai. Karena itulah dia memutuskan untuk menjadi seorang petani. Petani sih petani, bang. Jangan berani-beraninya adu wanita dengan petani satu ini, coy. Gak logis banget istrinya, coy. Rougo ni Sonate Isekai. Ini anime isekai yang agak kurang menarik menurut gua, tapi mungkin dari kalian ada yang tertarik dengan anime ini. Selera orang kan bakalan beda-beda, coy. Anime isekai yang cara pindah alamnya dengan jatuh dari tebing ini memiliki sebuah cerita tentang karakter yang bernama Mitsuha, dimana dia ini memiliki sebuah kemampuan berpindah dua dunia. Yap, dia ini bisa bolak-balik, coy. Kekuatan kayak gini ini itu impian gua sih. Sampai Mitsuha ini memutuskan untuk hidup di kedua dunia itu. Bolak-balik dari dunianya ke dunia lain untuk menimbun banyak harta. Jadi dia ini akan menjual koin emas dari dunia lain ke dunianya agar bisa kaya. Dengan kata lain, ini adalah anime isekai dengan cerita gadis yang rajin menabung, coy ya. Konsepnya bagus, tapi entah kenapa anime ini kurang menarik aja menurut gua, terutama eksekusi ceritanya. Isekai The Cheat Skill.
Dari judul kalian bisa tebak lah ya, anime isekai dengan cerita MC yang overpower, bahkan kekuatannya ini seperti nge-cheat coy. Sejak kecil kehidupan dari Tenjo Yuya ini terus-menerus diintimidasi. Dia ini tinggal di rumah kakeknya. Nah, waktu sekolah dia ini dirundung habis-habisan. Bahkan ya, saking parahnya luka-luka yang dia dapat dari perundungan itu, dia ini harus mengobatinya sampai minta cuti sekolah. Nah, ketika cuti itulah dia membersihkan rumah kakeknya dan menemukan kamar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kakeknya ini adalah orang yang punya benda-benda aneh gitu, hasil dari perjalanannya ke seluruh dunia. Ketika si Tenjo ini sedang merapikan benda-benda itu, dia menemukan sebuah pintu. Karena penasaran, Tenjo membuka pintu itu dan dia bisa masuk ke sebuah dunia lain yang penuh dengan sihir. Dimana dunianya ini bisa memberikannya sebuah keterampilan yang sangat kuat. Bahkan kayak nge-cheat coy. Karena itulah judul anime ini memiliki arti, saya mendapatkan keterampilan cheat di dunia lain dan menjadi tak tertandingi di dunia nyata. Dan yap, anime isekai ini menurut gue bakalan seru banget sih. Infonya anime ini akan rilis musim depan, yaitu di April 2023. Dead Mount Dead Play. Alkisah di sebuah dunia fantasi terdapat dua musuh bebuyutan selama berabad-abad. Seorang necromancer bernama The Corpse God berperang melawan penyembah dewa kematian. Nah, saat-saat terakhir itu yang sangat epik, dewa kematian itu memunculkan sebuah jurus yang bisa melempar si necromancer ini ke sebuah ruang dimensi, yang dimana mengakibatkan dia berpindah ke dunia lain. Karena sihir itulah dia terbawa ke dunia modern dengan tubuh anak-anak. Yap, anime ini memiliki sebuah konsep reverse isekai, di mana si main karakter dari dunia fantasi malah berpindah ke dunia modern Jepang. Higeki no Genkyu, salah satu anime dengan genre game otome. Ya, cocok banget lah buat kalian yang suka anime-anime yang genrenya kayak ginian. Pride adalah gadis biasa yang lahir dari keluarga tradisional Jepang. Tapi dia ini masuk ke sebuah game otome gitu guys. Ya udah banyak lah ya anime yang masuk ke sebuah game otome. Tapi yang bikin beda, dia ini menjadi karakter bos terakhir yang jahat dalam game tersebut. Dimana ceritanya Pride adalah ratu terburuk yang menyengsarakan negara dan rakyatnya. Waduh, kok otak gua malah traveling ke negara Wakanda ya? Menyadari dirinya ini adalah seorang karakter bos terakhir, dia ini berusaha menghindari sebuah cerita agar tidak bad ending buat dirinya. Dengan modal ingatan saat memainkan gamenya saja. Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyo Des. Ngestak di level 1 dan yap itulah inti dari anime ini. Ketika si main karakternya ini diremehkan karena levelnya hanya sampai level 1 saja. Ceritanya karakter yang bernama Satoru Ryota mati karena bekerja keras di sebuah perusahaan ilegal dan bereinkarnasi ke dunia lain. Di dunia baru itu, dia hanya bisa sampai level 1 saja coy. Dan dia ini tidak bisa naik level lagi. Walaupun tidak bisa naik level lagi, tapi drop item yang dia dapatkan adalah item-item sekelas dewa coy. Nah, di dunia ini kekuatan yang seperti itu kayak nge-cheat coy. Yang seharusnya kekuatan seperti ini itu nggak ada di dunia ini, harusnya di-ban gitu. Walaupun di karakter hanya mentok di level 1 doang, tapi item-item yang dia miliki adalah item-item dewa semua coy. Nah, itulah anime-anime isekai yang baru yang menurut gua bakalan seru banget di tahun 2023 ini. Menurut kalian mana nih anime-anime isekai yang paling kalian tungguin? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video, saya User Rekomendasi. Sampai jumpa di next episode.